Baiklah, kita lanjutkan dengan pertanyaan ketiga, part 3 mengenai pasar atau market, segmen market dari pariwisata Sumatera Barat dan Mande ya khususnya. Kira-kira market terbesar untuk pariwisata Sumatera Barat ini dari kawasan mana nih, Bang? Jadi pariwisata itu kan pada akhirnya kan kita berkompetisi secara produk cost. Iya, Karena pariwisata itu kan pada dasarnya produk. Iya, iya. Berapa produk yang harus kita beli? Contohnya misalnya kita datang ke travel agent. Iya. Tentu di travel agent itu produknya banyak. Contoh Iya. Pak Pur mau berwisata datang ke Antavaya umpamanya. Iya. Antavaya itu mulai punya produk misalkan dari Eropa fantasi, ke Iya. Amerika, ke Jepang, ke Korea, dan masing-masing produk itu ada cost-nya. Iya. Ada yang 20 juta, 15 juta, 10 juta, 5 juta. Nah, pariwisata itu pada ujung-ujungnya adalah cost produknya. Cost produk ya. Karena itu kita harus melihat nilai kompetitif Sumatera Barat itu ada di mana. Iya. Market terbesar Sumatera Barat yang cost produknya kompetitif itu tentu adalah Malaysia, Singapura, ya Thailand, mungkin ya ASEAN pada umumnya. Oke. Jadi adalah keliru kalau kita misalkan memaksakan berjualannya ke Eropa, ke Amerika. Jelas cost produk dari Amerika ke Padang atau Eropa ke Padang itu sangat tinggi. Bayangkan kalau kita jual di Malaysia dengan 5 juta perak, orang Malaysia bisa datang ke Sumatera Barat dan bisa menikmati 4 hari 3 malam. Iya. Sehingga kalau ini kita push, tentu akan traffic yang datangnya akan semakin besar. Nah, inilah pemahaman ini harus dimiliki oleh para pelaku industri pariwisata, baik itu kepala dinas pariwisata, kepala daerah, harus paham bahwa pariwisata itu adalah industri yang ujungnya adalah produk. Produknya. Nah, ini yang harus dipahami oleh pemerintah. Sehingga Sumatera Barat sudah jualan aja. Dan juga yang terakhir tentu saya berpikir bahwa Sumatera Barat itu tidak hanya Mande. Iya. Ya. Sumatera Barat itu secara tradisional sudah menjadi destinasi yang sangat kuat bagi para turis. Iya, mulai dari Bukit Tinggi, ya, kemudian Harau, Ngaresiano, ya, Pantai Padang, semua banyak yang bisa kita eksplor, termasuk Danau di atas, Danau di bawah. Kenapa? Karena pariwisata itu tidak ada single destination. Betul. Kita juga kalau ke Eropa pasti nggak mau satu kota, Bang ya. Makanya tidak pasti bisa langsung 10 kota. Jadi bagaimana meng-create produk supaya itu. Nah, kira-kira seperti Abang bilang tadi ada satu destinasi utama nih, Bang. Iya. Nah, menurut Abang kira-kira yang mana itu, Bang, kalau di Sumatera Barat itu? Kalau menurut saya pada akhirnya kalau kita bicara mass tourism, Padang tentu akan menjadi destinasi utama ya. Jumlah kunjungan tertinggi nantinya tentu akan bergeser ke Padang. Ya? Karena fasilitas juga lebih lengkap. Ya, tadi karena ekosistemnya sudah lengkap, tinggal attraction-nya yang harus disiapkan. Betul. Saat ini Padang tentu belum memiliki attraction yang kuat. Seharusnya pemerintah Sumatera Barat atau khususnya wali kota Padang itu mengembangkan attraction wisata pulau, karena itu menjadi daya tarik tersendiri. Attraction wisata pulau ini maksudnya seperti apa nih, Bang? Ya, artinya para wisatawan itu harus dikembangkan bagaimana mereka dengan akses yang lebih mudah ke pulau, menikmati water sport dan lain-lain. Karakteristik Padang ya. Tetapi tentu saja seperti Bali, ya, ada Kuta, Legian, ada juga Ubudnya. Nah, Ubudnya itu sama dengan Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu akan menjadi wisata yang lebih kepada alam, cuaca, keindahan, lebih high end. Tapi mass-nya akan lebih banyak ke Padang. Ya, karena itu Pak Zurizul nanti ingin mengembangkan banyak pastinya destinasi attraction ini pengusaha pariwisata, aktivis pariwisata di Padang ya. Jadi Padang akan menjadi core-nya. Karena traffic datang. Pesawat landing di situ, ini semua di situ. Padang akan menjadi core. Tentu Pariaman ya akan menjadi bridging-nya. Kemudian ke Bukit Tinggi. Jadi harus dikembangkan seperti ini pariwisata. Saya optimis sebetulnya bahwa kalau dikembangkan serius, Sumatera Barat itu memiliki potensi luar biasa. Luar biasa, Bang ya. Ya, tentu saja yang menjadi kelemahan kita adalah travel agent. Ya, travel agent di Padang, di Sumatera Barat pada umumnya, travel agent yang memang sudah puas dengan apa yang mereka capai saat ini. Kita membutuhkan pemain-pemain nasional yang punya mimpi besar untuk bisa mendatangkan turis-turis ke Sumatera Barat. Ya, kita lihat Malaysia sangat sukses nih, Bang, mendatangkan wisata dari Eropa, Amerika, dan benua-benua lainnya, Bang. Mungkin itu salah satu alasan Pemprov kita lebih banyak ke Eropa, Amerika juga, artinya
menjadi bagian dari promosi pariwisata. Tapi memang kita setuju bahwa mungkin kita fokus dulu daerah ASEAN nih Bang ya. Dan mungkin seperti Abang pernah bilang ada terusan-terusan wisata Timur Tengah nih Bang. Ya. Berarti kita perlu gencar juga ini ke Timur Tengahnya Bang. Pariwisata itu pada akhirnya buat Sumatera Barat itu kan manfaat ekonomi. Iya. Kalau saya sih tidak pernah berpikir bahwa turis asing itu sebagai target utama dan segala-galanya. Saya berpikir malah domestic traffic itu juga sangat luar biasa spendingnya. Betul. Jadi artinya jangan kita hanya fokus menghajar. Asing itu cukup Malaysia, Singapura, mungkin China, karena jarak China ke Padang jauh lebih dekat daripada China ke Bali. Jadi kita bisa mengambil pasar ini sebetulnya, karena market China ini spendingnya tinggi kan. Kalau Amerika, Eropa itu menurut saya sih lupakan saja. Kalau ada yang datang 5-6 orang setahun, tambahan aja Bang ya. Iya. Bukan yang utama lah ya. Tapi yang datang ke Sumatera Barat kan juga para surfer yang ke Mentawai. Kalau yang bule-bule lain ya mereka ngapain di Sumatera Barat? Betul. Ya, jadi ini juga menjadi mungkin bule-bule itu mungkin lebih banyak ke Mentawai kali Bang ya, untuk yang surfing ya. Surfing ke Mentawai itu. Nanti gitu. Baiklah, itu wawancara kita dengan Uda Adonis Karya mengenai pariwisata. One of the best Minang CEO in the world. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.